Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati keluarga besar jamaah Masjid Nurul Karamah, para bapak-bapak, para jamaah semua saja yang hadir pada malam ini, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, kendati demikian tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak dan jamaah sekalian. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas izinnya kita dapat bermuajah kembali di masjid yang kita cintai dalam rangka ta'limul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita pelajari dijadikannya oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak dan jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan kajian tafsir ahkam pada malam ini karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ali As-Sabuni sampai pada Surat An-Nisa ayat 36 masih menjelaskan tentang wasailul mu'alijah bainaz zaujaini, masih menjelaskan tentang hubungan suami istri. Pada malam ini kita akan masuk di ayat yang ke-36. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Saya artikan secara terjemahan saja. Wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsana, hendaklah berbuat baik. Wabidzil qurba, dan juga kepada kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan anak dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jaril junub, tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, teman sejawat, teman seperjalanan, teman seperjuangan. Wabnis sabil, dan ibnu sabil. Wama malakat aymanukum, dan hamba sahaya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita pertama adalah menyembah Allah. Kita secara konstitusi, agama kita adalah Islam. Kewajiban kita sebagai orang yang beragama Islam itu tentu saja menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Nah, ini juga pernah ditanyakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Qala Nabi li Mu'ad bin Jabal, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah kamu apa haknya Allah kepada hamba? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'ad bin Jabal menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Apa haknya Allah kepada hamba? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an,
hendaklah kamu menyembah kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan terhadap sesuatu pun. Kita alhamdulillah jamaah sudah menyembah Allah, sudah beribadah kepada Allah. Setidaknya kita melaksanakan sholat sebanyak berapa kali? 5 waktu, 5 kali dalam sehari semalam. Sesuai dengan nama agama kita. Agama kita adalah Islam. I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Lengkap betul. Hurufnya ada 5. Itu menunjukkan bahwa kita punya kewajiban 5 itu. Kalau kita udah sholat 5 waktu itu udah benar, udah benar secara konstitusi, secara agama itu udah benar, ya sudah menyembah Allah. Apalagi ditambah dengan sholat sunnah, oh itu udah tambah benar itu udah. Iya udah tambah benar. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, ini udah benar. Bukan benar lagi malah tambah benar. Syukur-syukur ditambah dengan qiyamul lail. Wah, itu tambah keren malah. Bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Ya, besok lusa hari Senin kita puasa, mumpung lagi libur, libur nasional. Ya, jangan lagi libur, sholatnya libur juga. Ya, ibadahnya libur. Ya. Biasa bangun pagi, begitu libur kerja bangunnya siang. Ada nggak tuh kayak begitu? Bangun pagi kalau mau kerja, giliran kerjanya libur, bangunnya siang. Jangan begitu. Tetap konsisten. Ya, kita bangun pagi bukan karena mau kerja, tapi kita bangun pagi karena mau sholat subuh. Keren itu. Ya. Kalau kerja ya sesaat sifatnya dunia. Betul kan? Iya. Jadi cara melaksanakan amal, cara berpikir kita itu harus sudah mulai berubah. Sekali lagi ya, jangan karena mau kerja kita mau bangun pagi. Ya, jangan begitu pemikirannya. Kita bangun pagi itu adalah kewajiban. Kewajiban yang harus kita laksanakan dan kita melaksanakan sholat subuh. Dan itu luar biasa jamaah. Orang yang sholat subuh lalu berangkat kerja dengan orang yang nggak sholat subuh sama-sama berangkat kerja, itu natijanya beda, hasilnya beda, rasanya beda, keberkahannya juga beda. Ya. Nah, seperti itu jamaah. Ya. Sehingga kita bismillah ya. Ada teh tarik ya. Biasanya ada Pak Yugo ini. Iya. Pantasan terame dayang-dayangnya nganter-nganter itu. Luar biasa. Pak Nana ikutan sibuk ya Pak Nana ya. Pak Yugo mana Pak Yugo aja? Wah ngumpet ya. Enggak kelihatan. Makasih Pak Yugo. Ya. Syukran jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan teh hangatnya, teh manisnya, dan rotinya, sedekahnya, infaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jamaah rahimahullah. Haknya Allah kepada hambanya adalah hendaklah beribadah kepada Allah, jangan sekali-kali menyekutukan. Kalau udah beribadah gimana ya Rasul? Kayak kita nih, setiap hari kita sholat, betul? Setiap hari kita ibadah. Itu. Summa qala, lalu Rasul bertanya, atadri ma haqqul ibad 'ala Allah idza fa'alu dzalik? Tahukah kamu, kata Rasul, apa haknya hamba kepada Allah apabila hamba itu sudah melaksanakan ibadah? Udah sholat, yang wajib dikerjakan, yang sunnah dijalankan, ya, qiyamul lail dilaksanakan, ya. Yang sunnahnya puasa
dilaksanakan. Itu. Apa kata Rasul? Allah yu'adzibahum, yaitu dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Ya. Orang yang sholatnya benar, orang yang ibadahnya benar itu insya Allah di akhiratnya itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Maka bismillah, lanjutkan ibadah kita. Terusin ya. Terusin sholatnya, terusin ngajinya ya. Teruskan berbuat baik ya. Apalagi kita sodakohnya alhamdulillah berjalan, masjid bisa berdiri megah begini. Itu kan karena ada sodakoh dari kita, betul. Ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Alhamdulillah nempel jadi semen, nempel jadi bata, nempel jadi batu split dan lain-lain. Itu hasil dari sedekah kita, ya. Mudah-mudahan sedekah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang gak punya uang tapi kita punya tenaga, punya pikiran, ya. Bantu tenaga kita, pikiran kita untuk mendirikan masjid, mikirin masjid. Masya Allah ya. Nah setelah kita menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, jangan musyrik. Jangan menyekutukan Allah. Musyrik itu ada 2 jemaah. Ada musyrik khafi, ada musyrik jali. Musyrik khafi itu apa? Musyrik yang samar. Kalau musyrik jali, musyrik yang terang-terangan. Kalau musyrik yang terang-terangan tuh kita jauh deh insya Allah, nggak akan masuk ke situ. Musyrik yang terang-terangan itu menyembah kepada Tuhan lain selain Allah, menyembah batu, menyembah berhala, gitu. Kita kan nggak akan mungkin jatuh ke situ, Pak. Itu namanya musyrik jali, terang-terangan, menyembah matahari, menyembah Yesus Kristus, gitu. Ya, totol. Ya, enggak kita, ya. Nah, yang rawan dan yang bisa saja kita terjatuh kepada kemusyrikan itu adalah musyrik khafi, musyrik yang samar. Ya, percaya kepada benda. Saya pakai batu cincin. Sejak saya pakai batu cincin ini, dagangan saya laris manis. Usaha saya jadi lancar. Batu, karena batu usahanya jadi lancar. Itu musyrik khafi. Bapak punya gespernya udah di asma, di asma itu dijampi-jampi, pakai gesper. Saya sejak pakai gesper ini, perempuan-perempuan pada demen sama saya, pada cinta sama saya. Jangan anak gadis, nenek-nenek pada ngikut tuh. Sombong. Gesper, sombong. Punya batu sombong? Enggak. Bapak miara apa? Miara burung. Saya punya burung perkutut, Pak Ustaz. Burung perkutut ini bisa dijadiin tanda. Nih ngocehnya kemana nih burung nih? Kalau ngocehnya ke utara, rezeki saya datang dari utara. Kalau ngocehnya ngadep ke selatan, rezeki saya datang dari selatan. Burung dijadikan kepercayaan akan mendatangkan rezeki. Itu namanya musyrik khafi. Atau bapak palanya pusing, lalu minum obat, ya. Yang paling terkenal bodrek lah ya. Ya karena dari saya kecil bodrek ada itu. Sampai sekarang masih terkenal aja. Yang lainnya udah pada lewat bodrek ya. Selain bodrek yang udah pada lewat, yang lainnya dia masih kuat. Lalu bilang begini,
setelah saya minum bodrek, penyakit saya jadi sembuh. Bodrek, ya. Itu gak boleh teman. Mestinya alhamdulillah, berkat rahmat Allah, ya, setelah minum bodrek saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya harus begitu, ya. Nah, untungnya kita ngomong kayak tadi itu, ngomongin tentang obat sakit kepala, itu tidak ada niatan sama sekali di dalam hati kita untuk menyekutukan Allah. Di situ kita masih selamat, jemaah. Ya. Yang bahaya kalau berpegangan kepada obat itu. Ya. Itu yang nggak boleh. Nah, jamaah rahimahullah, ada musyrik kopi, ada musyrik jadi. Kemudian yang kedua, setelah perintah menyembah kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua berbuat baik. Orang tua, ya, anishkurli wali walidai, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Coba, ya, ayat itu menurut Imam Abu Les As-Samarqandi itu termasuk ayat yang gak bisa dipisahkan antara syukur kepada Allah dengan terima kasih kepada kedua orang tua. Sampai nama Allah dan orang tua kita jejer loh jamaah di ayat itu. Enggak ada orang lain. Coba aja belajar ayatnya. Anishkurli waliwa lidaita, bersyukurlah kalian kepadaku dan kedua orang tua. Berjejer, Pak. Nama Allah sama orang tua itu keren, orang tua kita itu. Ya. Artinya apa? Artinya begini kata Imam Abu Les As-Samarqandi. Orang yang syukur kepada Allah tapi enggak terima kasih kepada orang tua, syukrullah la tuqbalu. Syukurnya kepada Allah itu ditolak oleh Allah. So, sampai segitunya. Ya. Demikian pula orang yang terima kasih kepada orang tua, berbakti sayang kepada orang tua tapi tidak bersyukur kepada Allah, syukurnya kepada orang tua juga tidak diterima. Artinya apa? Dua-duanya harus dilaksanakan. Bersyukur kepada Allah, kepada orang tua berterima kasih. Maka jamaah melalui pengajian ini nih, kalau kita dapat rezeki, ya ingatlah orang tua. Ya, ingatlah orang tua. Ya. Tengokin kalau dekat, kalau jauh transferin. Ya, tengokin kalau dekat, kalau jauh transferin. Nggak usah banyak-banyak, 100.000 juga udah seneng Pak orang tua kita. Dikirimin sama anak. Apalagi ngirimnya 1 juta, subhanallah. Doanya panjang sekali. Bener. Nggak percaya buktiin. Iya, buktiin. Orang tua kita itu masya Allah, ya. Itu. Nggak usah banyak-banyak kalau memang belum mampu. Mampunya berapa? Mampunya 100, kasih 100.000 ke orang tua. Itu sebagai syukur Anda kepada Allah. Jangan alhamdulillah dong, nih menerima gaji nih mau bonus sekalian. Desember kan punya banyak tuh bonusnya, bonus perusahaan. Ya, iya. Oh Pak Ustadz tahu lah. Saya kan duta Astra Pak. Saya duta Lajis Astra, jadi saya tahu. Oh, kalau akhir tahun itu, wah banyak bonusnya pokoknya. Ya, nah ketika dapat bonus begitu, ya kalau nggak bisa 30% ya 20% buat orang tua. Kalau nggak bisa 20% ya 10% ini ada buat orang tua. Kalau nggak bisa 10%, 5% buat orang tua. Kalau nggak bisa juga 5% karena banyak kebutuhan, banyak tagihan, rumah belum lunas, motor belum lunas, mobil belum lunas, ya udah 2,5% lah buat orang tua. Ya. Nggak bisa juga, kapan mau berbagi sama orang tua? Kalau 2,5% ya nggak bisa. Itu wujud terima kasih kita, ya. Syukur kita kepada orang tua yang sudah mendidik dan membesarkan
kita. Kenapa? Sebab tidak ada satu anak pun yang mulia di dunia ini tanpa memuliakan orang tua. Anda ingin berhasil, angkat derajat orang tua. Anda ingin sukses, muliakan orang tua. Anda ingin menjadi orang terhormat, hormati orang tua. Kalau itu bisa Anda lakukan, insya Allah doa ul walid liwaladihi ka doain nabi li ummati. Doanya orang tua kepada anaknya itu sama persis seperti doanya Nabi kepada umatnya. Tuh. Nabi ketika berdoa kepada umatnya, ada nggak doa Nabi yang ditolak? Nggak ada. Umar bin Khattab galak begitu, didoain sama Nabi masuk ke Islam. Benar? Allahumma a'izzil Islam bi Umar. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan masuknya Umar. Umar akhirnya masuk Islam. Sa'labah, kerek, miskin. Ya. Itu. Bajunya hanya satu, gantian nama istrinya. Bisa jadi orang sukses, bisa jadi orang kaya karena didoain sama doanya Nabi sama umat karena dikabul sama Allah. Nah, yang sama dengan doa Nabi sama umat itu adalah doa orang tua kepada anak. Kalau orang tua udah ngangkat tangannya seraya minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, anak saya Dede Mursidi, sebutin namanya Dede Mursidi yang tinggal di Bekasi, angkat derajatnya ya Allah. Insya Allah. Ars itu langsung goyang itu, goncang itu jamaah. Ibunya yang minta kepada Allah, bapaknya mendoakan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Coba, ya. Itu kunci kita, Pak. Untuk sukses itu sesungguhnya orang tua kita. Kalau orang tua kita udah meninggal gimana Pak Ustadz? Saya minta doanya kalau siapa? Kirimin doa ziarah kubur. Ziarah kubur. Iya. Ziarah kubur. Doakan beliau. Itu subhanallah. Ya. Beliau juga tahu kalau kita itu ngirimin doa. Ya. Insyaallah. Jamaah rahimakumullah. Lanjut. Wabidil kurba, dan berbuat baik kepada kerabat. Kerabat itu saudara, adik, teman, ya, bukan teman. Adik, kakak, ya, dan seterusnya sampai ke bawah. Ponakan termasuk kurba. Kemudian setelah berbuat baik kepada dzil kurba wal yatama, berbuat baik kepada anak ya yatim. Ya, wal yatama kemarin udah kita jelaskan tuh tentang spesifikasi anak yatim. Siapa sih anak yatim itu? Wal masakin, dan orang-orang miskin. Miskin beda ya dengan fakir. Ya. Miskin itu orang yang punya penghasilan, tapi penghasilannya pas-pasan. Itu namanya orang miskin. Kalau orang fakir itu orang yang nggak punya penghasilan, Pak. Ya, nggak punya penghasilan dia. Dan pengeluarannya itu lebih besar daripada penghasilannya. Ya. Kalau miskin itu masih punya penghasilan, walaupun penghasilannya belum mencukupi gitu. Hanya untuk keperluan makan, minum dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita yang tinggal di perumahan ini itu nggak masuk kategori miskin. Ini kalau standarisasi miskin seperti itu, kita nggak berhak menerima zakat. Gimana menerima zakat ya? Rumah punya, betul? Ya. Motor punya, mobil punya, istri punya, anak punya, udah kaya itu, udah kaya. Pekerjaan kita ada. Ya. Selamat datang, Arofik. Ya. Silakan cari tempat yang enak. Ya.
Nah, miskin. Miskin adalah orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat. Kita berbuat baik kepada tetangga kita. Ini tugas apa RT ini. Ya, ada nggak di sini yang jadi RT? Ada yang hadir sini? Oh, merangkap ya? Merangkap. Double jabatannya. Ketua RT, pengurus masjid, ustadz juga. Banyak jabatan ya. RT itu apa kepanjangannya? Rukun tetangga. Itu rukun tetangga. Jangan malah jadi RT berantem sama tetangga. Ya. Yang akur sama tetangga. Apa yang dimaksud dzil qurba? Yang dimaksud dzil qurba, qala Ali bin Thalhah an Ibni Abbas radhiyallahu an. Yang dimaksud dzil qurba adalah alladzi bainaka wa bainahu qarabatun. Tetangga dzil qurba adalah antara kamu dan dia itu masih ada hubungan kerabat. Itu namanya tetangga dekat. Ya. Saya ulang, yang dimaksud tetangga dekat adalah tetangga yang antara kamu dan dia itu masih ada hubungan keluarga, kayak adikmu, saudaramu, itu namanya dzil qurba. Nah, tetangga itu ada dua, ada dzil qurba, ada dzil junub, yaitu tetangga jauh. Kalau tetangga jauh itu apa? Tetangga jauh adalah, ini masih kata Ibnu Abbas, wal jari dzil junub alladzi laisa bainaka wa bainahu qarabatun, yaitu orang yang antara kamu dan dia itu tidak ada hubungan kerabat. Ya. Nah, kayak kita di sini di perumahan, tetangga jauh atau tetangga dekat? Tetangga jauh atau tetangga dekat? Tetangga jauh, karena kita tidak ada hubungan kerabat. Gitu. Ya. Kalau tetangga dekat adalah tetangga yang ada hubungan keluarga, kayak di kampung itu masih saudara semua itu. Ya, karena dia lahir di situ, gede di situ, dan keluarganya ada di situ semua. Nah, kita perantau itu datang dari mana-mana. Ada yang datang dari Jawa Barat, ada yang datang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur. Panana dari mana? Jawa Barat kayak Panana, sesuai dengan namanya. Jawa Barat ya? Mana Jawa Baratnya? Serang. Wow. Serang Banten. Wah, itu tempat orang-orang kebal itu. Masih banyak apa main debus di sana Panana? Masih banyak ya? Panana pernah belajar nggak? Ya, jamaah rahimahullah. Itu dimaksud dengan dzil qurba dan dzil junub. Tetangga itu punya hak 3, Pak. Ya. Ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 1 hak. Itu tetangga. Tetangga yang punya 3 hak, 1, tetangga sesama muslim. Ya. Yang kedua, dia kerabat. Dan yang ketiga adalah dia tetanggamu. Ya. Dia punya 3 hak: muslim, kerabat, dan bersebelahan. Ada yang punya 2 hak saja. Dia muslim dan dia tetangga dekatmu. Ya. Ada yang punya 1 hak saja, yaitu dia yang non muslim, tapi dia adalah tetangga. Dia punya 1 hak bertetangga. Ya. Nah, jamaah Masjid Nurul Karamah yang saya hormati,
dalam hal bertetangga hendaklah kita harus menjaga hubungan yang baik antar tetangga. Dan yang sering banyak konflik itu adalah sama tetangga. Maka hati-hati bertetangga, ya. Betul. Jalin hubungan yang baik antar mereka. Wal jari dzil junub wasahibi bil jambi, teman sejawat, teman seperjuangan. Suruh berbuat baik juga sama Allah. Siapa? Antara lain ya teman seperjalanan, teman sekolah. Itu termasuk sahibi bil jambi, teman sejawat, teman sekolah, teman mencari ilmu, teman pesantren. Kalau teman kerja Pak Ustaz, termasuk itu juga teman kerja. Masuk pada sahibi bil jambi, teman sejawat. Kan kita dengan teman itu suka utang-utangan, ya kan? Dari zaman kita sekolah, betul nggak? Kalau kita lagi nggak punya duit, kita minta hutang sama teman. Apalagi anak pesantren udah biasa itu, karena dia mengandalkan kiriman dari orang tua. Sampai kita kerja juga masih gitu, ya, masih menjalin hubungan baik. Dan kadang-kadang ya saling pinjam-minjam. Di saat temennya ada rezeki yang bayarin makan, Pak Ustadz Firman gajian misalnya, temennya belum, ya sekali-kali ditraktir temennya, diajak ke warung. Tapi jangan tiap hari ngajakin ke warungnya, sesekali saja gitu. Ya. Itu namanya teman sejawat. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik sama teman sejawat itu. Teman sesama pengajian begini, ya. Sama Pak Mustafa, alhamdulillah malam ini ada roti. Itu kan dalam rangka berbuat baik kepada teman sejawat, ya, teman sepengaji, teman sepengajian. Malam ini bukan hanya ada roti, tapi juga ada teh. Itu juga berbuat baik kepada teman sejawat. Ya. Insyaallah. Makanya ya tadi saya sudah berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang infak, yang sedekah, baik yang membawa roti maupun yang beberapa minuman dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada siapa lagi kita berbuat baik? Wabni sabil, ibnu sabil, ya. Ibnu sabil orang-orang yang sedang belajar, orang-orang sedang mencari ilmu, talibul ilmi. Wa ma malakat aymanukum, dan hamba sahaya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Siapa mereka? Mereka punya orang tua, tapi orang tuanya tidak pernah diperhatikan. Termasuk orang yang sombong. Siapa mereka? Termasuk diantaranya adalah orang yang punya kerabat, tapi kerabatnya tidak pernah dibantu oleh dia, padahal dia mampu. Itu termasuk orang yang sombong. Dia juga ada anak yatim di kanan kirinya, tapi dia juga tidak ada kepedulian kepada anak yatim. Itu pun termasuk orang yang sombong. Di lingkungannya juga ada orang miskin, tapi dia tidak pernah membantu terhadap orang miskin. Itu juga termasuk orang yang sombong. Ya. Punya tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh, tapi dia tidak peduli sama tetangga. Ya. Orang yang seperti ini nih, ama orang tua nggak bagus, ama kerabat nggak bener, ama anak yatim masa bodoh, ama orang miskin a priori, ama tetangga dekat dan tetangga jauh juga nggak mau tahu. Ya, kalau mati suruh jalan sendiri aja. Suruh jalan sendiri. Ya. Apalagi mati udah meninggal minta disolatin di masjid. Itu problem. Ya. Jamaah rahimahumullah, boleh nggak orang yang seumur hidupnya nggak pernah sholat, lalu ketika meninggal disolatin di masjid? Boleh nggak?
Itu tanda tanya besar itu. Untung malaikatnya bukan kayak Pak Haryanto. Kalau malaikatnya kayak Pak Haryanto, nggak jelas ini orang. Tapi malaikat kebaikan ya. Iya. Masya Allah coba. Orang sholat enggak, ngaji enggak gitu. Giliran mati minta disolatin di masjid. Itu problem. Iya. Ada satu ulama yang terang-terangan nolak ya. Sekali berimam Malik, Imam Hanafi itu menolak. Orang yang nggak pernah sholat, orang yang nggak pernah ngaji lalu dia meninggal, jangan disolatkan di masjid. Ekstrim. Ya saya ada setuju-setujunya jodoh apa yang begitu. Ada setuju-setujunya gitu. Iya. Ya emang pantasnya begitu. Cukup disolatin di rumah aja lah. Ya. Cukup disolatin di rumah. Gitu. Kalau jalan di rumah insya Allah kita salatkan gitu. Karena dia adalah muslim. Gitu. Tapi kalau keluarganya minta sholatin di masjid ya sudahlah. Karena bertetangga nggak apa-apa gitu. Iya. Nggak usah dijadikan polemik. Udah biarin. Suruh masuk ke masjid itu. Untuk disolatkan. Padahal dia bersiding imamin, ya kan? Itu. Imamin sholat jenazah. Seperti itu jamaah ya. Ini kajian kita tafsir Ahkam pada malam ini surat An-Nisa ayat 36. Ya. Baik, sampai di sini kajian kita.